Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mendemokan SQL untuk contoh perancangan basis data game. Nanti kami menggunakan sebuah tools atau aplikasi yaitu SQL Server, di mana data sampel yang kami punya akan kami implementasikan pada SQL Server tersebut. Baiklah, langkah pertama kita akan membuka aplikasi dari Microsoft Excel Server. Ini kita dapat mendownload aplikasi ini pada web resminya Microsoft, atau kita bisa mencari aplikasi SQL Server tersebut di forum seperti Stack Overflow dan lain-lain. Kemudian kita running aplikasi tersebut. Nah, untuk yang di-download saat ini kita memakai versi 18. Nah, selanjutnya kita akan connect ke SQL Server yang sudah kita download dan kita install di PC atau desktop kita dengan konfigurasi. Untuk saat ini kami mengkonfigurasi untuk SQL Servernya dengan server type-nya database engine, server name-nya desktop. Sebenarnya untuk server name itu kita bebas ya, artinya kita bisa custom sesuai keinginan kita. Kemudian untuk authentication-nya itu kita pilih Windows Authentication. Kemudian kita lakukan connect. Nah, selanjutnya langkah awalnya yaitu kita membuat database name, di mana nanti database ini untuk wadah dari table-table atau data yang kita akan masukkan ke SQL Server. Nah, di sini untuk melakukan membuat database pada SQL, kita bisa menggunakan query dengan query create database, nama database, kemudian kita execute, maka akan muncul pada folder database, kita expand, akan muncul database yang kita buat atau kita create bernama game_mobile. Nah, dari sini untuk database game_mobile ini bisa kita masukkan tabel-tabel yang kita inginkan. Tadi untuk yang terkait dengan perancangan basis data game online atau game mobile, kita memiliki 3 database, yaitu database game, database table user, kemudian database table download. Nah, selanjutnya kita akan query database tabelnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kami sudah membuat query-query dari table-table yang kita inginkan. Contoh, untuk query kita query create table game, maka akan muncul query dari create table game, nama tabelnya, kemudian ada ID game, nama game, genre game, kemudian tanggal rilis. Nah, sama halnya kita ingin membuat table lainnya seperti table user, maka kita akan query seperti contoh ini, create table user underscore game namanya, kemudian ada ID user, nama user, email, usia, tanggal registrasi dengan tipe data masing-masing. Nah, kemudian kita execute. Kemudian untuk table download, kita juga bisa mengquery table download seperti ini, create table, nama tabelnya download, kemudian ada ID download, tanggal download, ID game, kemudian ID user dengan tipe masing-masing tipe datanya. Nah, untuk download, untuk table download, kita masukkan juga foreign key ID game, di mana foreign key ID game ini
reference-nya atau kita ambil dari table game. Kemudian untuk foreign key, ID user, kita ambil dari user game. Nah, setelah kita mendefine atau mengcreate table, maka akan muncul pada database game mobile di folder table akan muncul table-table yang sudah kita buat dengan query-query yang tadi kita create. Nah, ini muncul table user, table game, kemudian table download. Nah, selanjutnya, pada table-table yang sudah kita buat, kita memasukkan query atau DML yang sudah kita dapatkan datanya. Contoh untuk table game ini kita masukkan atau input DML dengan query seperti ini. Insert into nama table, kemudian ada ID game, nama game, genre game, tanggal rilis dengan value yaitu nama-nama game, kemudian ada genre game, kemudian ada tanggal rilisnya, tentunya dengan ID game juga. Nah, sama hal dengan di table user, kita akan memasukkan data-data tersebut atau DML-nya dengan query insert into nama dari tabelnya user game, ada ID user, nama user, email, usia, tanggal registrasi dengan values data-data yang kita punya, nama, ID, nama, kemudian email, kemudian usia, kemudian tanggal registrasi dari user tersebut. Nah, kemudian untuk table download, kita bisa masukkan query DML sebagai berikut. Insert into download, nama tabelnya dengan ID download, tanggal download, ID game, ID user dengan values seperti ini. Ada ID download, kemudian tanggal download, kemudian ID game atau foreign key dari table game, kemudian ada ID user yaitu foreign key dari table user game. Nah, setelah kita memasukkan data-data tersebut atau mengquery DML-nya, maka data-data tersebut akan masuk pada table-table SQL. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah data-data game yang kita masukkan pada table game. Ada Mobile Legend, ada PUBG Mobile, ada Clash of Clans, dan lain-lain dengan genre game, kemudian tanggal rilis. Tentunya dengan ID game-nya juga sebagai primary key. Nah, selanjutnya pada user game kita akan lihat sudah dimasukkan juga data dari ID user, nama user, email, usia, tanggal registrasi. Tentunya data-data ini adalah data sampel. Kemudian untuk table download, kita query untuk melihat data-data tersebut pada table download, ada ID download, kemudian tanggal download, ID game, kemudian ada ID user. Nah, selanjutnya untuk melihat relasi-relasi dari data-data ini, kita bisa melihat pada desain masing-masing table. Contoh seperti ini pada table user, maka akan terlihat kolom ada ID user, nama user, email, usia, tanggal registrasi dengan data tipenya integer, varchar, kemudian integer date. Nah, sama hal dengan ID game, kita akan lihat desain kolomnya. Nah, ada ID game sebagai primary key, nama game, genre game, tanggal rilis dengan masing-masing tipe datanya juga. Kemudian untuk desain ID download, table download, kita akan melihat ada pada kolomnya yaitu ada ID download sebagai primary key, kemudian tanggal download, kemudian ada ID game, user game, dan untuk ID game dan user game adalah foreign key. Nah, setelah kita mendapatkan atau memasukkan data-data tersebut pada masing-masing tabel, maka kita akan membuat view dari relasi-relasi masing-masing tabel. Nah, kita sudah membuat query-nya.
Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah query di mana kita membuat sebuah view dengan nama view ERD untuk melihat entity relationship diagramnya, yaitu dengan memanggil dari eh, tabel download dengan ID download, kemudian tabel download dengan tanggal download, kemudian ada tabel game dengan ID game, kemudian ada tabel user dengan ID user, kemudian ada eh, pada tabel game dengan nama game, kemudian tabel game dengan genre game, kemudian ada tabel game dengan tanggal rilis, kemudian ada tabel user dengan nama user, dan eh, tabel user dengan email, tabel user dengan usia, dan tabel user dengan tanggal registrasi. Dari tabel download, eh, kita kita sama atau kita aliaskan D, kemudian kita joinkan dengan game alias G, kita buat di sini dengan koneksi table download ID game sama dengan dari table game ID game, kemudian kita joinkan juga user game alias table user di uh, kita koneksikan ke table download dengan ID user sama dengan table user game dengan ID user. Nah, kemudian kita execute, maka muncul uh, view dengan view ERD, datanya sebagai berikut, di mana adanya data-data seperti ID download, tanggal download, ID game, ID user, nama game, genre game, tanggal rilis, nama user, email, usia, kemudian tanggal registrasi. Nah, data-data ini penting untuk kita melihat seperti apa gambaran besar dari rancangan basis data game ini. Nah, setelah itu kita bisa mengquery pada saat ini tujuan kita untuk melihat game terfavorit yang paling banyak didownload oleh penikmat game mobile. Nah, itu dengan cara select top 10 nama game dengan jumlah download dari view yang kita udah query, yaitu view RD, group by-nya nama game, kemudian order by-nya jumlah download. Dengan description. Nah, maka kita akan lihat game yang paling banyak setelah kita membuat query-nya. Di sini akan muncul sebuah data di mana eh, akan muncul game-game yang paling banyak di-download, yaitu ada Mobile Legends dengan 26 kali download, tentunya dengan data sampel yang kita punya. Kemudian ada PUBG Mobile dengan 19 download, kemudian ada Clash of Clans dengan 6 download, dan lain-lain. Nah, itu tadi tujuan kita dari perancangan data, yang mana data tersebut adalah data sampel yang kita buat untuk menentukan game apa yang menjadi favorit dari penikmat game. Nah, tentunya pada SQL Server tidak hanya sampai di sini untuk analisis datanya, kita bisa membuat sebuah analisis lagi menggunakan Excel yang akan kita koneksikan ke SQL Server yang sudah kita buat, atau database di SQL Server yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa mengkoneksikan Excel kita ke SQL dengan cara get data from database, kemudian kita pilih from SQL Server database.
Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama dari SQL Server database kita. Tentunya eh, nama dari server name dari SQL yang sudah kita buat. Kemudian kita masukkan database name-nya. Database name ini kita dapatkan juga dari SQL Server yang sudah kita buat. Nah, nanti akan muncul navigator di mana kita bisa melihat tabel-tabel apa aja yang ada di SQL Server kita. Kemudian kita bisa import ke dalam Excel yang kita inginkan. Di sini kita udah dapat di SQL Server kita ada game favorit, kemudian view ERD, kemudian ada table download, table game, dan user game. Nah, kita akan lihat contoh dari nama game, data dari nama game, kita akan import ke Excel. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa membuat sebuah analisa menggunakan Excel dengan data yang sudah kita import dari SQL Server. Nah, ini adalah ID game, nama game, genre game, dan tanggal rilis. Nah, contoh lagi, kita akan melihat data dari eh, game terfavorit atau yang paling sering di-download yang tadi sudah kita buat view-nya menggunakan query. Nah, ini akan muncul game yang paling sering di-download tadi. Nah, data ini bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk data manual dalam format Excel. Nah, ini adalah contoh dari pengambilan data melalui Excel dengan mengkoneksikan Excel kita ke database SQL. Tentunya dengan data-data yang sudah kita create atau kita masukkan ke SQL Server. Nah, mungkin itu saja demo dari tugas kami untuk perancangan basis data game mobile. Kedepannya mungkin akan banyak hal-hal yang bisa kita buat lagi untuk perancangan basis data, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan analisis data dari semua data yang kita miliki. Baik, sekian presentasi demo dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.